Bang Ido. Oke, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami kembali Bapak dalam acara kebaktian sekolah minggu. Tuhan siapkan hati kami Bapak, begitu juga ada sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan hadir Bapak, memberkati setiap kami, mengubahkan hidup kami Bapak menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai Bapak kebaktian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, di sini siapa yang bersuka cita? Kak Fubi bersuka cita sekali. Kak Angel gimana? Bersuka cita sekali Kak. Kalau Bang Ido? Sangat bersuka cita. Oke, luar biasa. Saat ini kita mau angkat pujian happy ya 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 happy ya ya ya. Semua pakai gerakan di rumah ya. Ayo, bangkit berdiri. Yuk Bang. Yuk. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Pelan-pelan ya. Coba. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih cepat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, luar biasa. Semua bersuka cita. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Shalom, halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat. Kita bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini Minggu tanggal 27 September tahun 2020. Dan firman Tuhan hari ini, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Ya, adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-8. Ya, Amsal pasal yang ke-8, ayat 32 sampai ayat 36. Ayo coba dibuka. Amsal 8 ayat 32 sampai ayat 36. Sudah? Ayo dibuka Alkitabnya. Di mana Amsal? Ayo, Amsal di Perjanjian Lama ya. Kalau sudah dibuka, ayo kita baca sama-sama ya. Firman Tuhan begini. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengar aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendengar aku, mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau Amang dulu waktu kecil suka dinasehati oleh papanya Amang gitu. Jadi kalau papa saya dulu menasehati, kalau mau pergi sekolah, nak jangan nakal ya, perhatikan guru kalau belajar. Terus saya bilang aja, saya jawab aja, iya pak, atau iya ma gitu. Nah, kalau sedang belajar pun, dia selalu nasihati saya. Kalau belajar, baca dulu bagus-bagus, baik-baik, kemudian baru bisa diartikan lalu dituliskan dalam bukumu. Saya katakan, iya. Kalau main-main pun sama teman, dia selalu katakan, jangan bertengkar ya. Iya. Dan suatu saat ketika saya atau Amang dulu selalu dinasihati, saya pernah berkata, loh Bapak ini kok selalu sih nasihati saya? Mama ini kenapa selalu nasihati saya? Selalu kata-katanya itu aja. Setiap pagi kalau mau pergi sekolah, kata-katanya pasti jangan nakal ya, jangan bandel ya, lihat gurunya kalau lagi mengajar ya. Pasti itu setiap hari. Kalau kita pun mau main sama teman-teman umpamanya, selalu dia katakan jangan bertengkar ya, jangan membuat keributannya ya. Kalau kita belajar umpamanya, selalu dia katakan, ya baca ya baik-baik ya, dari sapi baru dituliskan ke dalam buku. Selalu itu aja. Nah terkadang saya pernah bilang, saya bosan. Kenapa harus mendengarkan mendengarkan selalu perkataan yang demikian. Nah, tetapi setelah Amang dewasa dan setelah Amang kuliah baru saya ingat, ternyata apa yang dikatakan oleh orang tua yang merupakan nasihatnya selama ini itu sangat berguna bagi saya. Kenapa? Karena itu bisa saya pegang ketika Amang itu pada saat kuliah itu jauh dari orang tua. Ya, ketika saya harus dipergumulkan dengan kehidupan yang bebas pada saat itu. Ya, karena orang tua jauh. Ya, karena Amang dulu kuliahnya di Siantar, orang tua saya di Medan. Jadi tidak setiap hari bisa pulang. Nah itu bisa saya ingat. Nah sekarang Amang juga menasehati anak Amang agar ketika dia sekolah, agar dia sekolahnya baik, tidak menakal,
selalu mendengarkan guru, belajar dia juga baik. Ketika dia juga bermain, selalu saya katakan jangan bertengkar, jangan berkelahi, jangan berbuat keributan. Ketika dia juga belajar, saya katakan baca yang baik-baik. Kalau tidak ada yang tahu, ayo ditanyakan. Dan ketika dia bergereja, saya katakan berdoa, jangan ribut kepada teman, dengarkan guru, Pak Pendeta atau Sintua yang mengajarkan atau yang memberitakan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, jangan nakal. Kalau ketika jumpa dengan Tuhan tidak boleh nakal. Kenapa? Itulah hikmat adik-adik. Karena sebenarnya hikmat itu berharga dan jauh lebih berharga daripada harta apapun. Karena ketika orang yang berhikmat, otomatis dia telah memiliki harta yang sesungguhnya. Tapi belum tentu orang yang punya harta itu memiliki hikmat, belum tentu. Tapi ketika orang sudah memiliki hikmat, maka dia akan memiliki harta yang sesungguhnya. Sama dengan Amsal pada firman Tuhan kita pada saat ini. Ya, Amsal isinya semua adalah berupa nasihat, berupa wejangan-wejangan hikmat yang sangat-sangat berguna kepada semua usia. Baik itu anak-anak, baik itu remaja, baik itu orang dewasa, baik itu orang yang tua, semuanya. Tidak tertutup kemungkinan semuanya. Karena apa? Karena memang kita memerlukan nasihat dari siapapun. Dari orang tua, dari kakak kita, dari teman kita, dari guru kita, dari sintua, dari guru sekolah minggu kita, dan juga dari pendeta kita. Semuanya kita perlu. Agar apa? Kalau Amsal dalam firman Tuhan pada saat ini dikatakan dalam ayat 32, agar kita berbahagia di dalam kehidupan kita, berbahagia di dalam jalan-jalan kita. Makanya ketika kita mendengarkan hikmat itu yang berisi tentang didikan, yang berisi tentang pengajaran, maka setiap orang yang mendengarkan hikmat itu akan berbahagia di dalam hidupnya, ya. Dia akan memiliki modal yang kuat pada masa depannya. Tetapi kalau ada orang yang tidak menyukai hikmat, tidak menyukai didikan, tidak menyukai kebahagiaan, di ayat yang ke-36 dikatakan ia sama saja mencintai maut. Ya, ia sama saja mencintai maut. Seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya pun tupai melompat, suatu saat dia akan jatuh juga, ya. Seperti itu orang yang tidak berhikmat, ya. Nah, kalau berhikmat itu, ya, itu adalah orang-orang yang mengerti dengan suasana. Ketika dia belajar, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Ketika dia bermain, dia tahu sampai mana batasan dia bermain. Ketika dia sekolah, dia tahu bahwa sekolah itu adalah ilmu pendidikannya. Adik-adik, Amang berdoa semoga kita adik-adik semuanya memiliki hikmat dan kebijakan, dengar nasihat, didikan dari orang tuamu, dari guru sekolah minggu, dari pendeta, dari guru-gurumu, dan dari siapa yang memiliki, yang telah mengasihi engkau, karena sesungguhnya hikmat itu berharga daripada harta. Amin. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik hati, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan. Berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu, berkati adik-adik sekolah minggu kami, berkati orang tua, berkati guru-guru sekolah minggu, dan berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, dan biarlah Tuhan keadaan ini semoga cepat pulih kembali. Kami merindukan agar kami bersama-sama boleh bersekolah minggu lagi dengan teman-teman kami, dengan guru sekolah minggu kami, dengan orang tua, dengan pendeta dan penatua kami, tapi semuanya itu kami percayakan kepada Tuhan. Biarlah hikmat itu Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, agar kami hidup berbahagia di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Saat ini kita mau angkat pujian, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mau kita buat baik, mau kita buat jahat, Tuhan lihat.
Tapi kita harus ingat bahwa kita harus melakukan hal-hal yang baik karena mata Tuhan melihat kita semua. Oke, sekarang kita angkat pujian mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, oh yes, buat yang jahat, oh no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, oh yes, buat yang jahat, oh no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, oh yes, buat yang jahat, oh no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita mau katakan bahwa tangan kita kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi kita mau katakan tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, luar biasa. Wih, gayanya Bang Hido. Oke, saat ini kita mau tutup kebaktian kita. Semua adik-adik boleh lipat tangannya, ditutup matanya. Kita mau katakan Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu.